kita langsung pakai saja. Jangan lupa kita selalu pakai handscoon untuk menghindari kontaminasi obat. Soalnya nanti kapsul ini kan akan diminum. Jadi kalau pembuatannya salah-salah nanti yang mau minum aja jijik ya. Jadi kita harus pakai handscoon untuk menjaga kebersihan. Kemudian karena ini sudah pas, jadi nggak perlu ditimbang, bisa langsung digerus seperti ini. Cuma nanti setelah digerus ini nanti dijumlah total serbuknya ada berapa gitu. Nanti kita buka dulu, kita buka satu persatu. Warnanya biru seperti ini ya. Ini kalau kita sudah pakai handscoon, meskipun kita pegang kayak gini nggak masalah. Kecuali kita nggak pakai handscoon, itu jangan sampai kepegang sama tangan. Gimana berarti mas? Nanti setelah pegang tangan kurang higienis ya mas? Ya nanti kalau tangan kita bersih, kalau tangan kita habis megang apa, kemudian ada bakteri yang bikin moros, bakteri apa aja, nanti bisa malah jadi penyakit kayak gitu. Waduh, berarti kemarin tuh aku salah nih ya, karena stok Finas habis, tak potekin teman-teman ya. Jadi yang satu kapsul itu bulat, tak bagi 4 itu ya pakai tangan manual teman-teman, tak bagi gitu. Jadi 4, wah itu salah. Kalau di farmasi parah ya. Boleh. Nggak boleh mas ya berarti ya. Pakai ini. Wajib gitu. Jadi waduh es. ya apa lur kahanan nih. Makanya buat teman-teman, makanya ini ya buat teman-teman mungkin tak buat gini kan jadinya enak. Kalau minat ya monggo, enggak ya tak pakai sendiri teman-teman gitu. Jadi setelah kita buka kayak gini, ada 10 tablet sudah lengkap, kita gerus. Oh iya, terus ini saya jelaskan sekali lagi. Ini sebenarnya tablet salut selaput ini. Jadi masih ada kayak tablet-tablet yang nggak bisa hancur. Ini harus digerus sampai halus. Jadi nggak asal dibagi. Kemudian kita jangan sampai ada yang tersisa di sini nanti. Kalau ada yang tersisa nanti dosisnya pasti akan berkurang gitu. Jadi sebisa mungkin harus sampai bersih. Kalau katanya Mas Rofi tadi dipotel jadi 4. Ya kalau yang ikut potelan 1 ini dosisnya benar. Kalau yang potelan satunya hanya isinya gelepung, atau nanti pasti yang diminum hanya gelepung, bukan finasteride-nya tadi. Gitu. Wah itu jadi jangan ditiru teman-teman ya. Yang kemarin itu karena memang kondisi yang urgent teman-teman ya. Jadi cara lainnya dipotek, tapi jangan ditiru. Yang benar ya kayak gini. Standarnya kayak gini teman-teman. Jangan sampai ada yang tersisa maksudnya. Jadi setelah digerus seperti ini, kita taruh di perkamen. Itu bukan papir mas? Bukan, ini perkamen mas pasti. Jadi beda ini beda sama kertas. Papir. Oh. Jadi kalau perkamen ininya itu nggak bisa, kalau nimbang kayak baju salep itu nggak bisa basah di sini. Jadi kayak cairan berarti tetap jatuh mas ya? Iya, ini emang khusus kertas puyer. Kertas puyer gitu. Garai kalau model-model kayak gini tempatku namanya papir mas. Buat udut teman-teman ya biasanya gitu. Emang bentuknya mirip dengan papir. Oh gitu mas ya. Bukan teman-teman, beda jadinya. Jangan pakai papir lulur ya. Nanti teman-teman praktek di rumah pakai papir, waduh. Ini saya kasih cara sederhana saja ya. Jadi kalau di farmasi, kalau setelah jadi serbuk kayak gini, ini nanti ditimbang mas Pak. Ditimbang total serbuk berapa, kemudian dibagi menjadi 50. Bagi menjadi 50, dan satu kapsul itu nanti ketemu isinya berapa kayak gitu.
Jadi kalau kayak Mas Rofi nanti atau teman-teman yang sedang nonton sekarang ini mungkin nanti mau buat di rumah, kan nggak mungkin nggak ada timbangan yang mendukung kayak gitu kan. Jadi bisa langsung dibagi menjadi 50 sesuai yang kita inginkan. Maksudnya dosisnya sama rata kan gitu. Jadi nggak perlu ditimbang kalau emang nggak ada timbangan di rumah. Cuma syaratnya harus dibuat serbuk, jangan dipoteli kayak gitu tadi. Jadi kalau dibuat serbuk kemudian kita gerus, itu antara gelepung sama zat aktifnya itu sudah menyatu kalau digerus. Kalau sama kotel, jangan-jangan ini hanya gelepung, terus finasteriknya ada di sini semua. Oh gitu loh ya. Jadi jangan dipotel, salah kaprah ya makanya ya jangan. Kemarin cuma kondisi urgent. Terus kita lanjut ke apa Mas? Masuk ke obat. Kita membagi ini Mas. Jadi satu serbuk ini kita siapkan namanya kertas perkamen. Kalau di rumah nggak ada, kalau lebih sederhana pakai paku pun nggak masalah. Oh nggak apa-apa pakai papir. Kalau emang nggak ada. Kalau emang nggak ada Mas ya. Jadi kita buat bagi yang pertama dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagi sama rata, harus sama banyak. Sesuai penglihatan Mas Rofi saja. Intinya harus sama banyak. Cari yang lebih sedikit mana, kita tambahin lagi. Nah, kalau sudah habis yang kita genggam, cari yang lebih banyak sama yang sedikit. Jadi kalau sesuai penglihatan saya ini yang agak banyak, kita ambil sedikit, kita pindah ke sini. Ini yang lebih sedikit. Oke. Jika kalau sudah kelihatan sama, kita gedek dulu. Jadi biar serbuknya turun, biar kelihatan mana yang kurang, mana yang sedikit. Ini kelihatan sedikit, ini kelihatan banyak. Jadi ambil sedikit, pindah ke sini. Jadi harus sama rata banyak. Jadi setelah digerus tadi bagi menjadi 5. Setelah menjadi 5, kita akan menginginkan 50 kapsul untuk menjadikan dosis 1 mg. Jadi satu ini bagi menjadi 10 kapsul. Ini 10 kapsul, ini 10 kapsul, ini 10 kapsul, ini 10 kapsul. Jadi kalau total nanti 50 kapsul. Cara baginya sama. Jadi ini langsung dibuat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu Mas. Jadi 10 ya. Jadi untuk satu perkamen yang sudah dibagi 5, nanti satu perkamennya dibagi 10. Itu biar mendapatkan dosis yang tepat kayak gitu. Jadi dosis yang tepat yang dimaksudkan jadi 1 mg. Jadi enggak numpuk hanya yang kata saya tadi, hanya gelepung atau zat aktifnya juga kayak gitu. Oke, langsung kita bagi. Pasti sedikit ini, soalnya dibagi menjadi 10. Oke Mas Rafiq, ini yang satu kan tadi kan ada 5 ini ya. Ini kan satu perkamen dibagi menjadi 10. Ini yang satu sudah saya bagi 10. Hasilnya emang sangat sedikit. Jadi dalam satu kapsul untuk mengandung 1 mg itu serbuknya hanya segini gitu. Hanya sedikit sekali. Jadi ini harus sama rata. Cuma kalau di farmasi itu satu perkamennya harus wajib ditimbang. Jadi ini saya hanya memberi saran cara pembagian sederhana, cuma caranya yang benar gitu. Jadi nggak langsung dipotel-potel gitu kan. Salah. Itu Mas ya. Jadi ini
ngingetin lagi ya buat teman-teman, ini adalah cara yang kita gunakan kalau mau bikin atau membagi obat sendiri di rumah. Yang bener caranya gini teman-teman ya. Cara yang digunakan farmasi itu kayak gini. Jadi enggak asal. Jadi dosisnya pas, kita juga memudahkan dalam membagi obat nantinya gitu. Terlanjut ya. Tadi kalau langsung di portel, contohnya ini langsung di portel, kayak gini. Nah ini zat aktif, ini zat tambahan atau dikatakan gelembung atau bubuk yang lain lah. Cuma zat aktifnya ini kalau sampai langsung portel, kemudian langsung diminum, kemarin minum yang ini hanya berisi zat tambahan atau serbuk saja. Kalau zat aktifnya ada di sini, gimana mau dapat 1 mg dalam sekali minum gitu contoh. Jadi pembagiannya harus dalam satu ini, jangan di portel, itu harus digerus sampai campur rata gitu. Baru dibagi satu persatu. Tapi setelah kita bagi menjadi 10 tadi, kita masukkan ke kapsul masing-masing. Jadi kapsulnya itu harus kecil sebenarnya, cuma kita lagi kosong kapsul yang kecil. Jadi untuk sementara saya masukkan ke kapsul yang agak besar. Kemudian meskipun dimasukkan ke kapsul yang kecil, nanti pasti hasilnya akan kopong. Kalau di farmasi kapsul kopong itu nggak boleh, harus dikasih zat tambahan. Cuma nanti meskipun mau dikasih zat tambahan sebanyak apapun, dosisnya akan tetap 1 mg gitu. Jadi untuk sementara nggak apa-apa, untuk contoh saja ini saya masukin ke kapsul yang agak besar. Jadi sudah kita bagi menjadi 10, kita akan masukkan ke kapsul. Cara memasukkan kalau di farmasi gini, biar nggak terlalu lama. Kalau manual nggak apa-apa, dimasukin satu persatu. Kalau di farmasi terlalu lama. Jadi caranya kayak gini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1, 10 pas. Jadi ini kita masukin satu persatu. Satu kapsul. Kapsul yang kedua. Kapsul yang ketiga. Itu terus sampai kapsul yang ke-10. Jadi Mas Rafiq, setelah dimasukkan semua, sudah genap 10, kita cek semua sudah genap, kita gedekan gini biar serbuknya itu turun. Setelah serbuk turun, kita tutup semua. Oke, kita tutup gini. Jangan lupa selalu dicek agar tidak copot, sampai terasa di tangan gledek-gledek gitu. Semua kapsul setelah pemasangan harus dicek ulang. Meskipun kalau sudah terasa gledek-gledek, meskipun mau dibanting kayak gini, dia nggak akan tumpah gitu. Kemudian setelah diracik menjadi 50 kapsul kayak gini, jangan lupa ini nanti dibersihkan sama tisu, kemudian langsung masukkan ke kemasan. Nah, di dalam kemasannya ini nanti perlu dikasih kayak silika gel untuk mengurangi ada udara yang masuk. Kalau nanti ada udara yang masuk ke dalam kemasan nanti ini akan lembab. Jadi fungsinya kemarin di channelnya Mas Rofi yang sebelumnya ada itu bentuknya kecil, itu namanya silika gel. Nah, silika gel ini fungsinya untuk menyerap air atau udara yang ada di dalam kemasan, sehingga tidak menyebabkan kapsul ini lembek gitu. Jadi sehingga kalau sudah tidak lembek, penyimpanannya akan lebih lama gitu. Fungsinya silika gel. Jadi sudah, kalau kayak gini tinggal masukin kemasan, dikasih silika gel, kemudian nanti untuk labelnya mungkin sama Mas Taufik akan di-share di channel selanjutnya.